Baik, sebelumnya selamat pagi, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Ventiana Murti, salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinara kita, semester 2. Kali ini saya akan membuat video tentang media pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh Bapak Susanto MPD dan Bante Juni Suryanandi MPD. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja hari raya dalam agama Buddha. Teman-teman harus tahu bahwa umat Buddha itu memiliki beberapa hari raya, seperti hari raya Waisak, hari raya Katina, hari raya Asada, dan hari raya Magha Puja. Baik, di sini saya akan menjelaskan hari raya dalam agama Buddha yang disusun oleh saya sendiri, Ventiana Murti, NPM 2020101017. Yang pertama itu ada hari Waisak. Hari Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting. Yang kedua itu hari Katina, merupakan hari berdana. Yang ketiga itu hari Asada, hari pembabaran Dhamma. Hari Magha Puja, berkumpulnya para biku tanpa diundang. Baik, yang pertama itu hari Waisak. Hari raya Waisak sendiri di kalangan umat Buddha sering disebut dengan hari raya Trisuci Waisak. Disebut demikian karena Waisak memperingati 3 peristiwa penting yang semuanya terjadi di bulan Waisakha dan pada waktu yang sama, yaitu tepat saat bulan purnama. 3 peristiwa penting di hari Waisak. Yang pertama itu kelahiran Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha lahir ke dunia itu sebagai calon Buddha. Lahir di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Siddhartha merupakan anak dari Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Pangeran Siddhartha ini calon Buddha, membuat Pangeran Siddhartha akan mencapai kebahagiaan tertinggi. Yang kedua itu Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Pada usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana serta anak istrinya untuk mencari kebebasan dari 4 peristiwa, yaitu lahir, tua, sakit, dan kematian. Setelah menginjak usia 35 tahun, tepatnya pada saat datangnya Purnama Siddhi di bulan Waisak, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Artinya, Siddhartha itu sudah menjadi Sang Buddha. Yang ketiga itu Sang Buddha Parinibbana. Setelah menjadi Buddha, Pangeran Siddhartha menyebarkan Dhamma selama 45 tahun yang merupakan hukum abadi. Kemudian beliau wafat pada usia 80 tahun di Taman Kusinara. Momen itu disebut sebagai parinibbana. Semua makhluk termasuk para dewa pun melakukan sujud sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Sang Buddha. Yang kedua itu hari Katina. Katina merupakan salah satu hari raya agama Buddha yang biasanya dirayakan pada akhir Wasa atau biasanya itu jatuh pada bulan Oktober. Hari raya Katina ini merupakan penanda bahwa masa Wasa telah berakhir dan umat Buddha memasuki masa Katina. Perayaan Katina merupakan waktu bagi para umat awam untuk berdema atau berdana kepada para biku sebagai tanda rasa syukur mereka. Pada perayaan Katina, biasanya umat awam akan mengunjungi wihara dan membawa donasi atau sumbangan berupa jubah atau pakaian baru bagi para biku. Umat juga akan membawa
makanan, obat-obatan, serta keperluan sangga. Yang ketiga itu hari Asada. Perayaan Asada Puja adalah perayaan yang memperingati hari pertama kalinya Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 petapa yang bernama Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, Asaji di Taman Rusa Isipatana yang ada di Benares. Dhamma yang merupakan dasar ajaran Buddha yang dibabarkan oleh Sang Buddha yang berupa 4 kebenaran mulia dan jalan tengah berunsur 8 menjadi ajaran utama Buddhisme. Yang pertama itu 4 kebenaran mulia yang dibabarkan oleh Sang Buddha kepada Dhamma berupa kebenaran tentang adanya duka, kebenaran tentang sebab duka, kebenaran tentang lenyapnya duka, dan kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhir duka. Kebenaran tentang adanya duka. Duka itu merupakan penderitaan yang ada di dunia ini dan dapat dirangkum dalam 3 bagian utama, yaitu penderitaan biasa atau duka-duka. Contoh, sakit flu, sakit perut, sakit gigi, dan sebagainya. Itu dapat menimbulkan duka, penderitaan biasa. Yang kedua itu penderitaan karena perubahan, viparinama duka. Contohnya, kita berpisah dengan orang yang kita cintai dan berkumpul dengan orang yang dibenci. Apa yang kita impikan tidak tercapai. Itu merupakan penderitaan karena perubahan. Yang ketiga itu penderitaan karena memiliki badan jasmani atau sankara duka, yaitu penderitaan karena kita lahir sebagai manusia sehingga kita bisa mengalami sakit flu, sakit gigi, sedih, kecewa, dan sebagainya. Yang kedua itu sebab duka atau duka samudaya. Jadi ketiga penderitaan yang di atas itu tidak akan muncul begitu saja, tetapi karena adanya sebab yang mendahului, bukan asal mula. Karena disebut dengan sebab, maka hal itu tidak dapat diketahui awal dan akhirnya. Sebab penderitaan itu adalah karena manusia diliputi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga mengakibatkan kelahiran yang berulang-ulang dari masa ke masa, dari satu alam ke alam berikutnya. Yang ketiga itu kebenaran tentang lenyapnya duka, dukkha nirodha. Sebagaimana kesakitan akan sembuh manakala sebabnya telah diketahui dan diberikan obat yang tepat, demikian pula penderitaan seseorang juga dapat ditransformasikan dengan mempraktikkan cara-cara yang benar dan berlaku secara universal. Kebahagiaan akan dicapai manakala ia terbebas dari penderitaan itu. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan sejati, yang mana tidak akan diketahui kemana perginya seseorang yang telah bebas dari derita batin dan jasmani. Inilah kebahagiaan nirwana. Kebahagiaan yang dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia saja, tetapi juga ketika masih hidup di dunia ini. Yang selanjutnya itu kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhir duka, dukkha nirodha gamini patipada. Cara melenyapkan duka itu dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kebijaksanaan, kemoralan, konsentrasi. Kebijaksanaan itu terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar. Yang kedua, kemoralan itu terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan pencaharian benar. Konsentrasi terdiri dari daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Kemudian jalan tengah berunsur 8 yang dibabarkan oleh Sang Buddha kepada Dhamma berupa kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini seperti pengertian benar,
dan pikiran benar. Yang kedua itu kemoralan. Kemoralan ini seperti ucapan benar, perbuatan benar, dan pencaharian benar. Yang ketiga konsentrasi, yaitu konsentrasi ini seperti daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Kebijaksanaan itu ada pengertian benar dan pikiran benar. Pengertian benar itu samaditi yang merupakan kunci utama agama Buddha. Pengertian benar itu mencakup pengetahuan tentang 4 kebenaran mulia, 3 corak umum, hukum sebab musabab, dan hukum karma. Kemudian pemikiran benar. Pengertian benar mengakibatkan pemikiran benar. Karena itu faktor kedua dari jalan utama yang mempunyai 2 tujuan, yaitu melenyapkan pikiran-pikiran jahat dan mengembangkan pikiran-pikiran baik. Pikiran baik itu terdiri dari 3 bagian, yaitu nekama, abhayada, dan awihimsa. Yang kemudian itu kemoralan. Ucapan benar. Ucapan benar adalah berusaha menahan diri dari berbohong, menfitnah, ucapan kasar, mencaci maki, percakapan yang tidak bermanfaat, pengujian. Dan adapun syarat untuk sebuah ucapan dikategorikan sebagai ucapan benar, yaitu ucapan itu benar, ucapan itu beralasan, ucapan itu berfaedah, dan ucapan itu tepat pada waktunya. Yang kedua itu perbuatan benar. Perbuatan benar juga dapat diartikan sebagai tindakan benar. Praktik dalam ini penganut agama Buddha diharapkan untuk bertindak benar secara moral, tidak melakukan perbuatan yang dapat mencelakan diri sendiri maupun orang lain. Pencaharian benar. Pencaharian benar berarti bahwa praktik pengikut agama Buddha tidak sepatutnya berhubungan dengan usaha atau pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung melukai makhluk hidup lainnya. Berikutnya itu konsentrasi. Daya upaya benar. Daya upaya benar juga dapat diartikan dengan usaha benar. Untuk hal ini, praktik pengikut agama Buddha harus berupaya keras untuk meninggalkan seluruh pikiran yang salah dan dapat merugikan perkataan dan perbuatan. Praktik penganut agama Buddha sebaliknya harus berupaya keras untuk meningkatkan apa yang baik dan berguna untuk diri mereka sendiri dan orang lain dalam pemikiran mereka, perkataan, dan perbuatan tanpa mengikut sertakan pemikiran akan kesulitan atau kekhawatiran daya upaya benar itu yang dimaksud adalah usaha melenyapkan kejahatan yang telah timbul, usaha mencegah timbulnya kejahatan yang belum timbul, usaha membangkitkan kebijakan yang belum timbul, dan usaha mengembangkan kebajikan yang telah timbul. Kemudian perhatian benar. Perhatian benar juga dapat diartikan sebagai ingatan benar atau kesadaran benar. Dengan demikian, penganut agama Buddha harus senantiasa menjaga pikiran-pikiran mereka terhadap fenomena yang mempengaruhi tubuh dan pikiran. Mereka harus waspada dan berhati-hati supaya tidak bertindak laku atau kata-kata karena kelalaian dan kecerobohan. Yang selanjutnya itu konsentrasi benar. Konsentrasi benar seperti yang ditunjukkan dalam bahasa Pali adalah melatih konsentrasi, samadhi. Dengan demikian, seseorang praktisi memusatkan pikiran kepada suatu objek pikiran hingga mencapai konsentrasi penuh dan masuk ke dalam kondisi meditatif atau jhana. Hari Asada ini juga awal dari terbentuknya sangga pertama, yaitu Petapa Kondana yang ditabiskan dengan kata-kata Ehibiku dan disusul oleh 4 petapa lainnya. Pada saat itu, lengkaplah 3 permata atau Triratna yang berupa Buddha, Dhamma, dan Sangha yang tidak ternilai, pelindung dan juga pembimbing untuk para dewa dan manusia. Perayaan Hari Asada tidak hanya mengenang suatu peristiwa penting dan bukan upacara pengalaman keagamaan, tetapi dengan menghargai Dhamma dengan cara menjalankan dan menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Hari Magha Puja. Hari Magha Puja
atau dalam bahasa Pali itu Magha Puja adalah hari memperingati 4 peristiwa langka yang terjadi dalam sehari-hari di Wihara Weluwana atau hutan bambu di dekat Raja Gahap pada hari purnama di bulan Magha, bulan ke-11 penanggalan India kuno. Di masa kehidupan Sang Buddha diperkirakan pada tahun 587 sebelum Masehi. Peristiwa utama yang terjadi pada saat hari Magha Puja itu adalah: pertama, berkumpulnya 1250 biku untuk mengunjungi Sang Buddha tanpa diundang di Wihara Weluwana. Yang kedua, para biku tersebut adalah para siswa Buddha yang ditabiskan sendiri oleh Sang Buddha. Para biku tersebut adalah para arahat atau orang yang telah mencapai tingkat kesempurnaan batin tertinggi dengan memiliki pengetahuan lanjut berwas 6, calabina. Yang keempat, peristiwa tersebut terjadi pada hari yang sama pada saat munculnya fenomena bulan purnama di malam hari. Terima kasih. Jadi kesimpulan video tadi adalah umat Buddha memiliki 4 hari raya, yaitu Hari Waisak, Hari Katina, Hari Asada, dan Hari Magha Puja. Hari Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini. Yang kedua, Pangeran Siddhartha menjadi Buddha di Bodh Gaya. Yang ketiga, Buddha Parinibbana di Kusinara. Yang kedua, Hari Katina. Hari Katina merupakan hari perdana kepada anggota Sangha. Yang ketiga, Hari Asada. Hari Asada merupakan hari pembebaran pertama kali kepada 5 orang petapa, yaitu Asaji, Mahanama, Madhya, Wafa, dan Kondana. Yang keempat adalah Hari Raya Magha Puja, yang merupakan hari berkumpulnya 1250 biku tanpa diundang, yang semuanya arahat. Beliau merupakan ditabis langsung oleh Sang Buddha dan terjadi di bulan yang sama, yaitu bulan purnama. Tadi video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.